Sebenarnya saya itu tidak ada urusannya dengan masalah ini ya. Saya tuh tidak ada urusannya, memang tidak ada. Tapi entah kenapa dalam lubuk hati saya ini saya ingin tiba-tiba menyampaikan rasa keluh kesah saya terhadap Faisal Assegaf yang tiba-tiba hari ini itu sudah terlalu banyak sekali video-videonya yang mengatakan tentang kejelekan-kejelekan yang sebetulnya itu kalau saya lihat ya tidak jelek. Kalau menurut dia itu jelek. Dan dia juga sudah mengobrak-abrik sejarah mengenai NU. Bilang Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu hanya politikus. Bahkan sampai hari ini Gus Bahak yang sudah kita kenal, beliau sangat alim sekali, itu juga dibilangnya politisi. Ini yang membuat saya tiba-tiba ingin membuat video ini dan menampilkan beberapa analisis yang kiranya itu bisa buat kita wawasan. Karena yang saya temukan setelah saya mengikuti Twitternya Faisal Assegaf itu, kemudian di sana saya lihat dia juga banyak sekali meng-share channel YouTube-nya, meng-share link yang di situ nanti kita akan diarahkan ke channel YouTube Faisal Assegaf Official. Nah, itu sudah saya lihat, sudah saya baca, sudah saya dengarkan semuanya. Ternyata sangat luar biasa. Wow, viewernya lumayan, baru 2 minggu mengupload video ternyata sudah tembus 78.000 tayangan selama 2 minggu. Itu kalau bagi YouTuber saya akui jempol. Tapi masalahnya dia itu mengobok-obok NU. Nah, ini yang menjadi saya juga ingin bicara tentang hal ini. Yang saya temukan, Faisal Assegaf ini dulu pernah viral sekitar 4 tahun yang lalu di televisi. Dia banyak sekali mengisi acara-acara, tapi nggak terlalu banyak sih ya, cuma sedikit ya, beberapa di acara stasiun televisi. Dan semenjak itu mungkin ketenarannya itu meredup, dia tiba-tiba hilang. Nah, mungkin saja dengan dia membuat blunder seperti ini, bisa kalau saya mengistilahkan mungkin blunder atau mungkin gebrakan biar ratingnya dia itu naik lagi. Padahal ini video YouTube-nya kalau dilaporkan itu bisa dalam rangka ujaran kebencian, sekarang itu kan ada. Tapi mungkin tidak usah lah ya, biar nanti ada yang bertugas saja yang mengurusi ini. Ya, kita hanya sekedar ingin bicara. Dan menurut pemikiran saya mungkin saja Faisal Assegaf ini juga sedang mencari AdSense. Tahulah ya, AdSense. AdSense itu kan sangat penting sekali dalam per-YouTubean. Faisal Assegaf ini baru 2 minggu sudah mencapai, kalau jamnya saya kira mungkin sudah tembus 4.000 jam tayang, 1.000 jam tayang. Mungkin dia mencari hal yang agar spektakuler. Soalnya apa? Saya melihat channelnya, waktu 1 minggu yang lalu saya juga melihat channelnya itu subscribernya ditunjukkan. Itu sekitar ada 300 subscriber. Mungkin sekarang sudah 1.000. Dan bulan depan mungkin sudah ada iklannya itu. Mungkin sudah ada iklannya. Lah, tahu sendiri lah ya, sekarang ini ya mungkin perekonomian sedang sulit dan Bapak Faisal Assegaf ini
sedang mengalami masalah perekonomian. Sehingga di zaman sekarang ini yang penghasilan YouTube itu sangat bombastis sekali. Banyak sudah yang merasakan. Nah, masalahnya kalau ikut YouTube kan harus memenuhi 1000 subscriber dan jam tayang 4000 itu. Caranya bagaimana lah? Dengan cara apa lagi kalau bukan dengan membuat sesuatu yang kiranya nanti bisa viral di media sosial, di mana-mana, orang nonton juga lama. Lah, caranya dengan membuat konten yang kira-kira menarik. Bisa lah, ini Faisal Assegaf mungkin mengambil sisi itu, menarik untuk dihujat, tapi menariknya itu menarik untuk dihujat, dan dia berhasil. Ini dia sudah berhasil, saya pikir jamnya sudah mencapai jam 4000 jam mungkin, karena saya lihat itu sudah 78.000 jam tayang hari ini pas sebelum saya membuat video ini. Nah, itu adalah cara yang kotor apa enggak kalau menurut kalian? Menurut saya itu kotor, karena dia memanfaatkan situasi yang sudah tenang seperti ini, kemudian dia membuat gaduh. Nah, gaduhnya ini sehingga videonya bisa ditonton banyak orang. Itu Faisal Assegaf. Soalnya saya di Twitter itu juga mengikuti dia, saya lihat di video saya sebelumnya juga sudah saya tampilkan. Tapi saya belum membuat video tanggapan seperti ini. Bisa kalau dibilang membungkam ya tidak, karena saya ini cuma sekedar menanggapi dan membuat suatu analisis. Saya juga punya analisis, dan ya tentu saja saya meniru modelnya Pak Faisal Assegaf ini, mencari adsense, dan caranya ternyata dia bagus sekali. Saya mencoba, karena saya punya channel ini sudah lama. Saya kalau channel yang ini jarang tak isi karena ya kadang sibuk. Rencananya itu memang saya isi untuk saya belajar, kemudian saya videokan, kemudian ya itu untuk saya belajar sendiri lah ya, mau dibilang apa sih, saya tidak mau urusan. Tapi yang jelas saya berprinsip tidak akan menyakiti orang lain. Kalau toh video ini tiba-tiba menyakiti orang lain, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf ya. Tapi ini saya rasa memang penting untuk dibahas. Loh, kalau kamu lihat loh videonya Faisal Assegaf mulai dari awal sampai akhir, pertama kali upload di YouTube itu, pertama kali upload sampai yang terakhir kemarin kalau nggak salah, itu semuanya mengkritik NU. Loh, sejarah yang dari dulu sudah kita yakini bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari seorang pendiri NU, ulama besar. Beliau adalah imam besar kita. Beliau adalah Hadratus Syekh, julukannya sangat luar biasa. Tidak semua orang dapat julukan Hadratus Syekh. Dia harus hatam Al-Quran, hafal Kutubus Sittah, dan juga paham. Dan beliau juga memiliki banyak karangan. Nah, ini orang yang masih hidup mengkritik orang yang meninggal. Saya jadi teringat kisah pengarang Alfiyah itu Muhammad bin Muhammad, pengarang Alfiyah Ibnu Malik, ketika mengkritik Faikotan Alfiyata bin Mu'ti itu terus ilmunya hilang. Nah, ini saya mau bilang ke Pak yang lagi viral ini, kalau tujuannya tiba-tiba ingin mencari adsense, saya sarankan jangan dengan seperti ini.
Pengarang Alfiyah Ibnu Malik itu cuma bilang bahwa karangannya lebih hebat daripada Alfiyah Ibnu Mu'ti, itu ilmunya langsung hilang. Nah ini mungkin ya kalau mencari AdSense harusnya yang bermanfaat gitulah ya. Jangan dengan mengotori ketenangan yang sudah ada ini. Itu kalau ingin mencari AdSense. Dan ketika ingin membetulkan apa pemikirannya yang dianggap benar, biar orang-orang itu mengikuti dia, ya kamu membuat suatu yayasan atau apa seperti itu, membuat sekolah atau apa, berjuang ya. Kita perang sekarang ini ideologi, bukan lagi saling hujat-hujatan, itu sudah ketinggalan zaman ya toh. Makanya ini sangat penting sekali buat kita semuanya, para nahdliyin utamanya. Dan saya pikir untuk semua para ulama NU yang kita hormati, yang khos, tidak perlulah menanggapi Faisal Assegaf ini ya, tidak perlu. Yang menanggapi itu cukup kita-kita ini anak muda yang kroco-kroco. Cukup kita anak-anak muda yang kroco-kroco, biar para masyayikh kita untuk tetap menjalani ilmunya, menyebarkan ilmu, beraktivitas seperti biasanya. Dan untuk hal-hal demikian ini kita sebagai anak muda cukup diarahkan yang anak muda. Dan untuk memerangi hal kotor-kotor seperti ini lah, biar kami yang anak muda terjun, para ulama kita biar tenang mengaji. Dan saya pikir juga mereka tenang-tenang saja, nggak ada masalah dengan Faisal Assegaf ini. Cuma kitanya aja yang pemuda terus ya namanya anak muda, jiwa muda membara, ya, mau gini. Dan saya pikir itu wajar. Tapi tetap ulama NU, orang NU itu selalu diajarkan dengan kesopanan, ya seperti itu. Dan saya pikir juga lagi mungkin saja Faisal Assegaf ini memang mungkin, tapi mohon maaf kalau ini keliru, terkena gejolak jiwa mungkin. Tapi kemungkinan loh ya, namanya orang analisis kan bebas. Soalnya apa? Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lontaran-lontaran yang ada di Twitter. Kalau Instagram saya tidak mengikuti karena saya tidak punya Instagram. Ya dulu pernah punya, cuma saya lupa sandinya. Mungkin jiwanya sedang bergejolak, terus bingung mencari pekerjaan, susah. Ya udah menghujat saja biar viral, taruh di YouTube, dapat AdSense, beres, nanti pemasukan banyak. Nah seperti itu mungkin lah ya, mungkin kalau keliru ya saya mohon maaf. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, ulama-ulama kita jangan sampai ikut terkotori dengan hal-hal semacam ini. Usahakan mereka, beliau-beliau semuanya tetap pada prinsipnya, tetap pada kegiatannya. Dan kita sebagai yang muda-muda ini menjaga marwah kiai-kiai kita bersama-sama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.